akan berjumpa kembali dengan materi pembelajaran fisika kelas 11 MIPA. Baiklah, mudah-mudahan kalian dan kita semua tetap sehat selalu, tidak kurang satu apapun, dan semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan pada kita. Pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas soal uji kompetensi bab 11 nomor 1 dan nomor 2 pada buku paket fisika kelas 11 ini. Ya, tujuannya sebenarnya tentu setelah pembelajaran ini kalian lebih mahir, lebih paham, lebih cepat lagi mengerjakan soal dengan sudah tentu benar dan tepat, dan kalian diharapkan juga bisa mengerjakan soal-soal latihan yang disajikan nanti pada segmen terakhir. Ya, nomor 1 membicarakan soal tentang pemahaman cermin cembung atau kaca spion ini. Kita akan lebih memperdalam dengan cara membahas soal yang berhubungan dengan cermin cembung, yaitu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah membicarakan tentang pembiasan cahaya pada dua media atau dua medium, dari medium satu ke medium yang lain. Kebetulan di soal nomor 2 adalah cahaya, dibicarakan bahwa cahaya melewati medium 1 dan medium 2. Medium satunya adalah air dan medium 2-nya adalah kaca seperti ini. Dan sudah tentu kita akan mencari nilai indeks bias relatif dua medium ini. Silakan simak dan tonton video ini sampai tuntas supaya kalian mendapatkan pemahaman yang tuntas, sudah tentu yang penuh, sehingga nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian memiliki pemahaman yang lebih lagi dibanding yang sebelumnya dan bisa mengerjakan lebih cepat lagi soal-soal yang berhubungan dengan materi ini. Dan sudah tentu tujuannya juga mendapatkan jawaban yang tidak keliru atau benar. Silakan tonton video ini, dan berikut ini akan dibahas masing-masing soal. Marilah kita akan bahas soalnya nomor 1 dan nomor 2 bab 11 uji kompetensi. Ya, kita bahas nomor 1 dulu. Kalau kita identifikasi dari soal bahwa dia bicara tentang materi cermin cembung, karena bicaranya spion, itu harus dipahami bahwa cermin spion adalah cermin cembung seperti ini. Nah, berikutnya sebelum kita bahas soal, harus kita pahami tentang konsep cermin cembung. Terutama yang pertama adalah bahwa cermin cembung dia memiliki jari-jari di belakang, sehingga jari-jarinya harus negatif. Nah, itu yang pertama, artinya jari-jari cermin cembung itu harus negatif, jari-jari di sini di pusatnya. Yang berikutnya juga fokusnya karena jari-jari negatif, maka fokusnya juga harus negatif. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cermin cembung selalu membuat bayangan lebih dekat. Artinya, saya ulangi, cermin cembung selalu membuat bayangan lebih dekat ke cermin. Artinya dibanding dengan jarak bendanya. Ingat bahwa spion ini atau kaca cermin cembung ini selalu membuat bayangan lebih dekat dibanding dengan jarak bendanya ke cermin. Itulah spion. Nah, sehingga apa artinya? Artinya S aksennya nanti jarak bayangannya atau S aksennya selalu lebih kecil daripada jarak bendanya. Itu yang harus kita pahami. Jadi S aksennya nanti di sini akan lebih dekat dibanding dengan jarak bendanya. Nah, misalnya di sini jarak bendanya ini adalah S, kemudian S aksennya pasti ada di sini dan akan lebih dekat kalau nanti digambarkan. Kemudian ukurannya bahwa spion atau cermin cembung itu membuat tinggi benda ini menjadi bayangan lebih kecil, atau bayangannya atau H aksennya lebih kecil dari bendanya. Jadi H aksennya nanti di sini di belakang lebih kecil dari ukuran benda atau lebih pendek. Ya, seperti ini, spiral ini ukurannya terlihat lebih pendek dan lebih dekat ke cermin bayangannya. Itulah sifat dari cermin cembung. Jangan sampai lupa nanti bahwa konsep ini harus kita ingat, kita pegang. Nah, coba kita identifikasi data di soal bahwa bayangan dibentuk oleh cermin cembung ini berjarak 50 cm. Artinya ada 50 cm, anggap saja di sini S aksennya 50 cm dalam satuan cm kan. Nah, kemudian berikutnya di mana bendanya? Ternyata bendanya 3 meter. Artinya bendanya di sini S-nya 3 meter, lebih jauh. Ini 50 cm, kalau ini 3 meter. Artinya ini kalau dibuat meter hanya 0,5 atau setengah meter atau
0,5 meter, lebih dekat. Nah, artinya itulah cermin cembung. Nah, pertanyaannya ternyata dari data dari soal ditanyakan, pertanyaannya hanya jarak fokusnya atau fokus spion itu, atau dalam kurung F-nya. Inilah yang ditanyakan, sehingga inilah jarak fokusnya atau F-nya. Ya, jarak fokusnya, ingat bahwa jarak fokusnya harus dinegatifkan. Nah, coba kita hitung bagaimana caranya. Caranya kita menggunakan persamaan seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Nah, kita masukkan datanya. Yang ini 3 meter, artinya ini benda 3 meter, ini sepertiga meter, ini satunya meter. Nah, yang S aksen seper 50 cm. Seper 50 cm. Nah, kita rubah supaya sama caranya, jadi setengah. Setengah atau seper 2. Tapi negatif, jadi seper 2 meter. Ini kita ganti dengan seper 2 meter negatif. Nah, ini sehingga persamaannya ini sepertiga dikurangi ini balik ke atas, langsung kita buat negatif, jadi 2 per 1. Nah, lebih gampang, sehingga satuannya meter. Nah, kemudian kita buat persamaan. Yang ini kita buat sepertiga, ini dapat 1, ini sepertiga semua. Sudah berarti ini dapat 3 dipadu 3 kali 2, 6. Dapat 6. Ini min, ulangi, ini negatif per S. Nah, kemudian berapa jawabannya? Ini min 5 per min, kita lihat min 5, ulangi, ini tadi dapat 3, dapat 1, kemudian ini min 5 per 3, min 5 per 3 seper F ya, kita tulis ini, ganti lagi seper F sama dengan min 5 per 3, seper F min 5 per 3. Nah, berapa F? F kita buat jadi ini coret jadi negatif 3 per 5 meter. Nah, itulah jawabannya. Nah, jawabannya di option tidak ada yang satuan 3 per 5 dan satunya senti. Jadi kita harus ubah ini dalam 1 senti. Ini artinya kalau kita buatkan 3 per 5 0,6 meter. Kita ulangi, 3 per 5 0,6 meter, belum dirubah dalam satuan senti. Nah, 0,6 meter tidak ada. Di option jawabannya satuan senti, sehingga kita coba lagi satuan senti. Ini dirubah, ini dalam satuan senti berapa sentimeter, 0,6 ya kali 100, tinggal jawabannya 60 cm. Inilah jawabannya, yaitu 60 cm. Di option C kalau dilihat, kalau tidak salah option C ini 60 cm. Nah, itulah jawaban yang benar. Saya ulangi, jangan lupa kebetulan ini hanya ditanyakan fokusnya. Nah, nanti kalau ditanyakan tinggi bayangannya, maka bayangannya harus lebih pendek dibanding dengan tinggi bayangannya. Artinya karena cermin cembung selalu seperti ini, dan ke sana, ini selalu lebih pendek. Kebetulan ini tidak ditanyakan. Tapi kalau ditanyakan, ingat konsep ini tidak boleh lupa. Pertama adalah R-nya dan R-nya, yang kedua adalah H dan S-nya. S aksen harus lebih kecil, ini S aksen harus lebih kecil dibanding S-nya, kemudian dibanding jarak bendanya. Yang kedua, ukuran tinggi bayangannya harus lebih kecil dengan ukuran tinggi bendanya. Jadi ini selalu seperti itu cermin cembung sifatnya. Ya, ini lebih kecil dibanding dengan bendanya. Ya, mudah-mudahan kalian paham dan mengerti, dan tidak sulit kalau kita sudah paham tentang konsepnya. Baiklah, berikutnya kita akan bahas soal nomor 2. Baiklah, kita akan lanjut pembahasan soal nomor 2 tentang, kalau kita lihat nomor 2, identifikasinya di materi indeks bias cahaya atau indeks bias relatif cahaya yang melalui medium 1 ke medium 2 atau medium air ke medium kaca. Ini adalah sebagai ilustrasi. Ini adalah kaca, kemudian ada di air, kemudian si cahaya
masuk dari air menuju kaca, dan di kaca dia membelok atau membias ke arah sini, ke arah kiri, dan kecepatannya akan berubah. Ingat bahwa penyebab membiasnya cahaya adalah akibat kecepatannya mengecil dari medium 1 ke medium yang kedua atau yang kaca ini. Di kaca ini kecepatan cahayanya 2 kali 10⁻⁸, dan di air kecepatan cahayanya 2,25 kali 10⁻⁸ meter per detik. Ya, sebagai ilustrasinya, kebetulan ya ini ada kaca, ini kaca, kemudian ini ada di air, dia tenggelam, kemudian cahaya, ya ini adalah cahaya masuk ke air dulu, kemudian dia ke kaca. Artinya indeks bias air terhadap kaca. Itu yang dimaksud dengan gambar seperti ini. Ya, setelah itu kita analisa di data. Saya ulangi, diketahui kecepatan cahaya di air 2,25 10⁻⁸. Ini adalah cepat cahaya di air, dan di kaca ya mengecil sehingga membelok hanya 2 kali 10⁻⁸ meter per detik. Ini adalah cepat drama cahaya di kaca. Kemudian pertanyaannya adalah indeks bias relatif kaca terhadap air. Artinya indeks bias relatif kaca terhadap air. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Bahwa indeks bias kaca terhadap air, indeks bias relatif kaca terhadap air adalah artinya indeks bias air berbanding indeks bias kaca. Ini adalah indeks bias mutlaknya atau indeks bias mutlak masing-masing medium atau media. Nah, setelah itu kita tahu bahwa indeks bias mutlak adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa per kecepatan cahaya di media itu atau di air. Nah, kemudian ini juga sama, kaca ini adalah indeks bias mutlaknya adalah perbandingan kecepatan cahaya di udara dan kecepatan cahaya di kaca. Ini adalah sebut saja V kaca. Saya ulangi, C ini adalah kecepatan cahaya di udara, yang besarnya jangan lupa adalah 300 juta meter per detik atau 3 kali 10⁻⁸ meter per detik. Nah, bagaimana kita menghitung indeks bias relatif kaca terhadap air? Ini artinya membandingkan antara air dibagi indeks bias mutlak kaca. Nah, datanya kita masukkan. Ini definisinya adalah Na adalah C per V cahaya di air, PCA misalnya ini dibagi C per kecepatan cahaya di kaca. Nah, sehingga persamaan ini menjadi C per kecepatan cahaya di air kali kecepatan cahaya di kaca per C, sehingga kita bisa sederhanakan. Nah, ini artinya ternyata bahwa indeks bias relatif kaca terhadap air ini, Na per Nk ini sama dengan kalau kita lihat tinggal ini dibagi ini, yaitu kecepatan cahaya di kaca dibagi kecepatan cahaya di air. Ya, sehingga kesimpulannya indeks bias kaca terhadap air adalah Na per N kaca sama saja dengan V C kaca dibagi V C air. Nah, ini kita tinggal memasukkan datanya. Ya, berapa datanya? Kalau kita lihat ini P kaca ini, ingat 2 kali 10⁻⁸ meter per detik dibagi 2,25 10⁻⁸ meter per detik. Nah, kita coret ini habis. Tinggal angkanya perbandingannya hanya 2 per 2,25. Saya ulangi, tinggal 2 per 2,25. Kita salin di sini. Ini artinya 2 per 2,25.
Nah, supaya mudah, ini artinya kita buat desimal 2,225 pakai buat eksponen. Ini artinya 10 pangkat min 2 langsung ke atas, jadi 10 pangkat 2 dibagi 225. Nah, ini artinya pangkat 2 ini 100 dikali 2, sehingga ya jawabannya adalah ini 200 per 225. Nah, 200 per 225 jawabannya tidak ada, kita bagi dengan 25. Kita bagi dengan 25. Nah, ini dapat 8, ini dapat 8, dan ini dapat 9. Sehingga jawabannya N, kaca relatif terhadap air adalah 8 per 9. Inilah jawabannya. Ya, kalau dilihat di option jawabannya adalah D. Di option jawabannya adalah D, 8 per 9, bukan 9 per 8. Ya, saya ulangi penegasannya, ternyata indeks bias relatif kaca terhadap air, relatif kaca artinya air bagi kaca, ini berbanding terbalik dengan nilainya, ini adalah V, kecepatan cahaya di kaca dibagi kecepatan cahaya di air. Itulah penjelasan dari soal nomor 2. Ya, mudah-mudahan dengan 2 soal yang dibahas, yang pertama adalah materinya tentang dari soal yang pertama dan yang soal kedua, diharapkan kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan materi. Yang pertama adalah nomor 2 ini, indeks bias cahaya atau pembiasan indeks bias relatif cahaya pada 2 medium. Kemudian yang nomor 1 adalah tentang cermin cembung atau spion. Nah, untuk supaya kalian lebih mahir lagi dan lebih paham, silakan atau coba kerjakan soal yang akan disajikan pada season berikutnya. Ya, untuk soal latihannya silakan kalian kerjakan, kalian analisa dengan pemahaman dan konsep yang sudah dipelajari atau dibantu. Nomor 1 ini adalah tentang cermin cembung atau spion. Ya, nomor 1, bayangan kendaraan yang di belakang kita atau yang berada di belakang kita, maksudnya di belakang mobil kita, ketika di kaca spion terlihat sejauh 40 cm. Sejauh 40 cm. Jarak yang sebenarnya, maksudnya jarak sebenarnya kendaraan itu atau mobil tersebut 6 meter di belakang kendaraan kita, itu maksudnya. Tentukan jarak fokus kaca spion tersebut, itu pertanyaannya. Ya, ini artinya ingat bahwa 6 meter ini adalah jarak yang sesungguhnya, dan terlihatnya di kaca spion ini artinya bayangannya terlihat hanya 40 cm. Ya, silakan kalian kerjakan sesuai dengan konsep yang sudah dipahami. Kemudian nomor 2 ini, ya, nomor 2, diketahui cahaya datang dari kaca, ini hanya datang dari kaca menuju air. Nah, setelah itu ketika cahaya di kaca atau ketika di media kaca atau lewat kaca, kecepatannya 200 juta meter per detik, dan ketika di media air atau melewati air, kecepatannya menjadi ini artinya menjadi, ya, ini menjadi 2/4, artinya membesar 2/4 kali, ini artinya 2/4 kali, ya, 2/4 kali ketika kecepatan cahaya di kaca, karena dia melewati air yang medianya lebih renggang. Nah, pertanyaannya, hitung indeks bias relatif air terhadap kaca. Saya ulangi, hitung indeks bias relatif air atau indeks bias relatifnya air terhadap kaca. Ya, itulah pertanyaan atau soal nomor 2. Silakan kalian kerjakan dengan teliti dan konsep yang sudah dipahami, dan mudah-mudahan menjadi lebih paham dan lebih mahir mengerjakan soal cepat dan tepat. Ya, itu saja pertemuan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dan
kita semua tetap sehat dan selamat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas atensinya, dan mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kekuatan pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.